Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Mami Sufiarsi dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul menuntut ilmu, belajar bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Nama saya Fatim Yadaini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari IAIN Surakarta. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan sesuatu yang bisa kita belajar bersama, menuntut ilmu bersama, yaitu tentang indahnya menutup aurat untuk menjaga kehormatan diri. Islam merupakan agama yang mulia, memuliakan laki-laki dan perempuan. Bukti Islam memuliakan perempuan yaitu turunnya perintah untuk Islam bahwa perempuan harus menutup auratnya. Begitu pula dengan seorang laki-laki juga harus menutup auratnya. Menutup aurat adalah bagian yang harus ditutupi dan tidak boleh dipandang oleh pandangan-pandangan yang bukan mahramnya. Dan menutup aurat bukanlah suatu bentuk ibadah saja, tapi dia adalah bentuk akhlak, adab, etika di masyarakat sosial. Menutup aurat sejatinya juga menghindarkan kita dari hal-hal buruk atau hal-hal negatif, baik dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Ada prinsip yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, dan menutup aurat adalah salah satu upaya preventif yang efektif. Sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menutup aurat. Tujuan pakaian yaitu menutup aurat. Aurat secara bahasa yaitu punya banyak makna. Salah satu di antaranya adalah cacat pada mulut, sesuatu yang harus ditutupi, dan sesuatu yang buruk. Jika kita melihat kehidupan sekarang, banyak sekali kaum muda, pria ataupun wanita yaitu menggunakan pakaian yang belum tertutup, baik menggunakan rok mini atau yang terbuka. Begitu pula dengan pria juga menggunakan pakaian yang belum tertutup. Seakan menutup aurat bukanlah suatu kewajiban dan membuka aurat bukanlah suatu dosa. Bahkan sebaliknya, banyak di antara kita, bahkan orang-orang yang belum mengetahui itu, menganggap bahwa orang-orang yang menggunakan jilbab atau orang-orang yang menutup aurat adalah sesuatu hal yang aneh, dianggap asing, bahkan dianggap sesuatu yang tidak ngetren untuk orang-orang zaman sekarang seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena jauhnya orang-orang tersebut dari agama, jauhnya orang-orang tersebut dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan bahwa indahnya menutup aurat itu untuk menjaga kehormatan diri. Kenapa? Saya mengatakan bahwa menutup aurat itu adalah suatu keindahan. Karena ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, bentuk tubuh yang sempurna, bentuk tubuh yang tidak kekurangan suatu apapun, muka yang ganteng, muka yang cantik. Nah, hal itu adalah suatu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Indah, diciptakan oleh Tuhan yang memiliki keindahan tersebut. Nah, teman-teman, sudah pantaskah bahwa kita harus menjaga kehormatan diri kita dengan menutup aurat, dan itu adalah suatu keindahan yang harus dijaga. Menggunakan menutup aurat adalah bukan tanpa alasan. Allah menyuruh kita untuk menutup aurat itu
karena pastinya akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Dengan berjilbab dapat menjaga kesucian hati. Pastinya ketika kita menjaga diri kita, hati kita juga akan merasa suci. Ketika kita akan menggunakan sesuatu tindakan yang buruk, pasti kita akan tersadar bahwa kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Seperti dalam surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa-apa yang terbiasa terlihat darinya. Maka kita harus sadar bahwa apa yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Dan Allah juga memerintahkan bahwa kita itu bukan hanya menutup aurat itu dengan berjilbab. Jadi kita harus pahami bahwa tidak hanya menggunakan jilbab itu bentuk menutup aurat. Nah, menutup aurat itu dengan menggunakan pakaian yang takwa tadi. Menggunakan pakaian yang takwa adalah bentuk menutup aurat dengan tidak menggunakan yang nerawang seperti itu. Tapi teman-teman, kita juga harus paham kalau kita sudah belajar di Aliansi Peduli Perempuan bahwa kita juga harus paham kalau orang-orang yang belum bisa menutup aurat atau belum bisa menggunakan jilbab, belum tentu dia adalah orang-orang yang buruk seperti itu. Mungkin memang benar bahwa orang yang seperti korban pelecehan seksual atau korban pemerkosaan, salah satunya adalah karena tidak menutup aurat. Tapi alangkah lebih baiknya kita yang paham akan hal itu. Kita bukan untuk mengejudge mereka, kamu itu buruk karena kamu tidak menggunakan menutup jilbab atau tidak menutup aurat. Kita tidak boleh seperti itu, karena kita harus menjadi pemuda. Karena sudah belajar di sini, di APPS ini, kita harus mengerti bahwa seharusnya orang-orang yang seperti itu adalah suatu korban. Dia sudah memiliki tekanan batin, mental, bukan harus untuk disalahkan, tapi untuk dirangkul, untuk diberi semangat, untuk dilindungi, dan agar dia bisa survive kembali menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita belajar untuk saling menghargai orang lain, peduli kepada orang lain, dan khususnya juga untuk menjadi pelindung perempuan juga. Dan kita juga harus, baik laki-laki atau perempuan, untuk saling melindungi, menyayangi, bukan hanya ingin perempuan harus dilindungi tapi tidak menghargai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.